Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di sini kami akan membagikan sebuah cara yang paling praktis, singkat, mudah untuk dilakukan bagi semua masyarakat ya. Pemirsa, di sini bukannya kami mensyirikan atau menyekutukan Allah ya. Kami tetap percaya bahwa kekuatan yang mutlak semata hanya milik Allah ya. Di sini di momen bulan Muharram atau bulan Suro ini kami hanya nguri-nguri atau melestarikan adat budaya Jawa. Biasanya orang Jawa itu mengambil pas atau momen pas bulan Muharram atau bulan Suro itu melakukan penjamasan benda-benda pusaka, dan kali ini kami akan melakukannya ya. Ini adalah keris cundrik wengkang jagat ya, di zoom ya, ini biar kelihatan wengkang jagat ya. Karena di sini kami tidak akan menyebutkan atau menjelaskan tentang kegunaan dari keris ini ya. Kami hanya akan membagikan sebuah cara yang paling praktis, mudah untuk menjamas atau mencuci atau membersihkan keris di momen bulan Suro ini, mengikuti adat-adat nenek moyang kita ya. Caranya sangat mudah. Kita membutuhkan jeruk nipis secukupnya ya, dan ini tadi sudah saya potong ya karena tadi ngelek. Ini saya ulangi lagi ya, cukup diperas seperti ini ya. Nanti sebelumnya ini kami terangkan barang-barang yang digunakan ya, sangat simpel. Ini adalah sunlight ya, sedikit sunlight, kemudian air putih, sikat gigi ini ya. Ini kami mulainya ya. Kita peras dulu ini ya. Seharusnya kita menggunakan peresan untuk biasanya kita membuat wedang jeruk itu ya, jadi bersih itu, airnya bersih. Kalau ini kan masih agak kotor begitu ya, namun sudah bisa untuk melakukannya ya. Secukupnya untuk jeruk nipis ini kita ambil airnya. Ini fungsi dari jeruk nipis ini adalah untuk mengangkat karat dari keris ini ya. Nah, ini sudah merata. Kita ini kurang lebar tempatnya ya. Ini masih aktif. Kalau kepanjangan di jedes ya. Nah, ini setelah kita rendam beberapa saat ya untuk benda pusaka ini, kemudian cara lanjutannya adalah mengangkat kerak atau tayeng ya, tayeng atau kerak karat ya. Ini sudah merata. Nah, ini fungsinya ya. Kita menggunakan sunlight. Kalau ada yang biasanya menggunakan garam yang untuk pembersih, itu sebenarnya enggak bagus, karena kita tahu garam ya, kena besi itu bisa membuat karat.
bisa karatan ya. Ini warnanya menjadi kotor. Nah, warnanya foto video. Warnanya menjadi merah. Ini membuktikan bahwa keraknya itu terangkat. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Jadi kalian yang pemula-pemula saja ini bisa melakukan. Jadi yang kita butuhkan tadi adalah beberapa jeruk nipis atau jeruk nipis secukupnya, kemudian sunlight gitu ya, yang biasa digunakan untuk mencuci gerabah. Ini kalau seperti ini, cara seperti ini tuh pamor yang dimiliki keris ini tuh tidak keangkat ya. Nah, kekuatan keris ya, atau keampuhan keris ya, itu berada di sini nih ya. Kalau ininya masih utuh berarti masih ampuh gitu ya. Nah, kita manfaatkan gunakan air. Ini sudah kelihatan cerah pamornya. Nah, ini kita tadi sunlight. Ini cara paling mudah ini ya. Kita tidak perlu bahan yang macam-macam. Biasanya ada yang menggunakan air kelapa hijau itu ya. Nggak usah. Sekarang setelah melihat cara ini, kalian cukup melakukan seperti apa yang saya lakukan ini. Untuk menjaga keutuhan yang ada pada benda pusaka ini ya. Dan biasanya kalau setelah dicuci, untuk mengaktifkan benda pusaka ini ya, kita memilih dua pilihan. Yang pertama dikasih kembang telon atau bunga telon ya, dan yang kedua yaitu minyak misik yang merek Cobra. Kenapa harus minyak misik merek Cobra? Karena untuk minyak misik merek Cobra ini tidak lengket ya. Kalau lengket itu nanti bisa mendatangkan kerak lagi ya. Jadi kita cukup menggunakan atau merekomendasikan dengan menggunakan minyak misik jenis Cobra.
Kalau tidak menggunakan apa namanya tadi kembang telon atau bunga telon, kita cukup memakai ini masih merah ya, lakukan sampai bersih. Nah, ini sudah bersih. Ya, ini satu kali lagi. Kepanjangan bisa biasa-biasa saja ya. Jadi kita tetap percaya bahwa kekuatan itu milik Allah, la haula wala quwata illa billah ya. Jadi untuk yang seperti ini ya, kalau tidak ada izin dari Allah tentunya tidak ada apa-apanya ya. Kita tidak boleh mensyirikan Allah dengan benda-benda seperti ini ya. Toh kalau memang kita pas membawa benda ini selamat, ya kita ya memang keselamatan itu dari Allah, bukan dari benda ini ya. Bisa dikatakan wasilah begitu boleh ya. Lantaran ini dan izin Allah tentunya. Oke, saya sedikit menyinggung tentang kekuatan yang dimiliki oleh cundrik wengkang jagat ini ya. Tadi dalam tanda kutip seizin Allah, bahwa melalui ini dengan izin Allah itu ketika kita ingin membeli tanah ya, dan kita itu ada rasa tanah itu, kita bisa wasilah dengan cundrik wengkang jagat ini. Caranya yaitu diperapat dan minta pada Allah wasilah ya, kuno kuasamu dengan lantaran ini dan izin Allah supaya tanah yang saya sir ini menjadi milik saya ya. Begitu. Kalau sampai tanah itu tidak jatuh ke tangan saya, misalkan tanah itu nanti akan menjadi tanah yang angker, tanah yang wingit ya. Tentunya ini sangat cocok sekali untuk dimiliki oleh para pengembang usaha itu ya, properti atau perumahan, itu cocok sekali dia. Ini sudah bersih ya, sudah bersih. Dan selesai ini sudah ya. Ini
kelihatan pamornya. Nah, setelah kering nanti kita kasih minyak wangi untuk yaitu jenis misik kobra ya. Tadi sedikit saya singgung tentang kehebatan, tentunya atas seizin Allah ya. Kita harus percaya bahwa benda-benda seperti ini itu tidak ada kekuatannya tanpa ridho atau tanpa ridho dan izin Allah ya. Nah, ini tinggal menunggu kering ya, sebentar lagi kering ini karena sudah saya elap ini ya. Sudah kelihatan pamornya. Kelihatan pamornya ya. Kelihatan pamornya. Nah, ini sudah kering. Ini dua-duanya adalah minyak misik kobra ya. Jadi tidak lengket ya, untuk mengaktifkan kembali ke sini ya. Zoom. Zoom. Selesai sudah ya pemirsa, khususnya para pecinta benda-benda kuno peninggalan sejarah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen di channel YouTube Menteri Manuk RI. Terima kasih.